Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ahkamal hakimin, wa ahsanal khaliqin, wa khairil raziqin, alladhi ahata bikulli syai'in ilma wa ahsa bikulli syai'in adada. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الذي يتنزه عن الحدث والزوال والفناء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء ودفعا لكل محنة وبلاء ونصرا على جميع الأعداء بمهد فضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang agung, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini menjadi sebab apa yang kita hajatkan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak turunan kita semuanya dijadikan anak turunan yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita sampai di hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-9 yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, di mana nama asli beliau yaitu Abdurrahman bin Sakhar. Nama asli beliau Abdurrahman, akan tetapi dikunyai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan Abu Hurairah. Sababu takniyatihi bi Abi Hurairah maruwiya anhu annahu qala kuntu ahmil yawman hirrah fi kumi fara'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadhihi faqultu hirrah faqala li ya Aba Hurairah. Di dalam riwayat disebutkan nama beliau kita ketahui Abdurrahman. Kenapa dijulukin Abu Hurairah? Abu Hurairah ini kalau diartikan, hadirin, artinya bapaknya kucing, karena hirrah itu artinya kucing. Kenapa dijulukin bapaknya kucing? Karena yang menjuluki tak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misal kita ngejulukin orang bapaknya kucing, misal bapaknya kambing, marah, hadirin, tengkar. Tapi ini yang menjulukin adalah Nabi Muhammad. Yang memberikan julukan seperti ini adalah Nabi. Bahkan bisa dibilang karena Nabi yang menjulukan, yang memberikan julukan tersebut, Nabi Abu Hurairah senang. Sampai-sampai kita ini lebih kenal Abu Hurairah daripada Abdurrahman, kan begitu? Padahal nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhar. Kalau ditanya Abdurrahman bin Sakhar siapa? Mungkin kita nggak tahu sebelumnya. Tapi kalau ditanya Abu Hurairah siapa? Oh, sahabatnya Nabi. Tahu. Karena memang lebih dipakai. Karena beliau lebih berbangga dengan julukan Abu Hurairah tersebut, karena tak lain adalah yang menjuluki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab diberikan kunyah tersebut karena dalam satu riwayat Abu Hurairah itu menceritakan ketika ditanya kenapa kok dijulukin Abu Hurairah, diceritakan oleh beliau, kuntu ahmil yauman hirrah,
Dulu aku pernah membawa anaknya kucing. Hirrah ini kan anaknya kucing. Fikumi, di lengan bajuku. Beda sama lengan baju yang ada kancingnya, ketutup hadirin. Ini kum atau lengan baju yang agak besar. Di situ diletakkan anaknya kucing sama Abu Hurairah. Jalan, kemudian fara'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa sama Rasulullah. Nabi melihat. Kemudian Nabi tanya, "Ma hadhihi, apa ini?" Fakultu Hirrah. Dijawab oleh Abu Hurairah, "Hirrah ya Rasulullah, anaknya kucing." Faqala li ya Abu Hurairah, maka Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah tersebut, "Ya Abu Hurairah, wahai bapaknya kucing." Dan sampai sekarang masih terkenal. Makanya Hirrah itu artinya anaknya kucing. Kum, lengan baju. Makanya di sini sebenarnya banyak pelajaran. Di antaranya terkadang ketika kita menjawab salam dari seseorang, ada orang ngucapin salam kepada kita, "Assalamualaikum." Jawabannya apa hasilnya? Waalaikumsalam, ya kan? Harusnya yang benar begitu. Tapi banyak kadang zaman sekarang ketika ada orang mengatakan Assalamualaikum, padahal ini doa kebaikan, keselamatan untuk kalian, dijawabnya apa? Kum salam. Apa artinya kum tadi? Lengan. Giliran ada orang doain kita Assalamualaikum, keselamatan buat pian, terus kita masa iya pantas jawab kum salam, lengan baju pian juga selamat. Karena kum kita ketahui artinya apa tadi? Lengan. Lengan baju, sebagaimana Abu Hurairah meletakkan anaknya kucing di lengan bajunya, sehingga beliau dijuluki Abu Hurairah. Dan sampai sekarang beliau lebih terkenal dengan panggilan sesuai dengan julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini hadirin termasuk orang yang sering melazimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini termasuk dari ashabus suffah, ahlus suffah, yang tinggal di masjid ketika itu. Kemudian sering dapat petuah dari Nabi Muhammad, sering berjumpa. Kan beliau ini termasuk dari ketuanya, ibaratnya. Orang-orang yang enggak mampu kumpul di masjid, kemudian sering dapat nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sering beliau ini berjumpa sama Nabi, sering kumpul sama Nabi Muhammad. Makanya beliau termasuk dari salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi hadis-hadis ini yang sahih dan lain sebagainya itu banyak perawinya adalah Abu Hurairah. Makanya di sini disebutkan ruwiya anhu khamsata alaf wa thalathami'ah hadis wa arba'a wa sab'una hadisan. Beliau meriwayatkan hadis yaitu sebanyak 5.374 hadis. 5.374 hadis. Bayangkan biar. Banyaknya betul itu hadis. Bukan 100, 200, bukan 300, bukan 1000. 1000 aja sudah banyak. Ini beliau 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Dan salah satunya hadis yang saat ini kita baca. Hadis yang ke-9 ini dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. 5.000, gak nanggung hadirin, banyak betul. Memang karena beliau ini sering duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ini pernah mengatakan di dalam salah satu ucapannya, "Usibtu salas masaib fil Islam." Aku ini ditimpa 3 musibah ketika memeluk agama Islam. Maksudnya 3 musibah di sini adalah 3 musibah yang besar yang sulit untuk dilupakan. Artinya lebih musibahnya. Ketika memeluk agama Islam banyak musibah. Ya kita seperti kita hidup di dunia ini gak bisa dihitung musibah kita kan hadirin. Ini Abu Hurairah 3 musibah di sini bukan berarti hanya 3 saja, tidak banyak, tapi 3 hal ini yang sulit untuk dilupakan. Ketika aku memeluk agama Islam, 3 musibah besar yang aku rasakan. 3 musibah besar yang aku rasakan, apa itu? Mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ini musibah yang luar biasa menurut Abu Hurairah.
Gak ada musibah yang paling besar melebihi dari musibah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi sendiri mengingatkan di dalam salah satu ucapannya, Nabi mengatakan apa? Idza usiba ahadukum bimusibatin falyadhkur bimusibati bi fa innaha a'dhamul masaib. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian tertimpa satu musibah, musibah apapun itu, mungkin orang tua kita meninggal, ayah kita meninggal, atau mungkin ibu kita meninggal, atau mungkin saudara kita meninggal dan orang yang kita cintai meninggal, atau mungkin musibah-musibah yang lainnya. Kata Nabi Muhammad, kalau engkau tertimpa musibah, falyadhkur bi musibati bi, ingatlah musibah yang pernah tertimpa kepadaku. Banyaknya musibah yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad. Nabi diusir dari kota Mekah, pindah ke kota Madinah. Nabi dilempar di kota Taif dan lain sebagainya dari musibah-musibah yang dialami oleh Nabi Muhammad. Kemudian belum lagi meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Banyak yang nggak kuat hadirin. Berapa banyak di antara sahabat ketika Nabi Muhammad SAW beliau meninggal dunia, nggak ada yang tahan lagi di kota Madinah. Ada di antaranya sampai hijrah ke Syam. Ada di antaranya ketika mendengar kabar Nabi wafat, minta kepada Allah. Saking beratnya kehilangan Nabi, minta kepada Allah, ya Allah butakan mataku ya Allah. Karena aku gak ingin lagi melihat sesuatu yang lain. Karena yang aku inginkan terakhir yang aku lihat adalah Nabi Muhammad SAW. Dikabulkan oleh Allah. Buta ketika itu juga. Jangankan manusianya hadirin, jangankan manusianya, hewan peliharaannya Nabi, di antaranya Ya'fur. Ketika Nabi meninggal dunia, nggak tahan sampai loncat ke jurang. Ini dalam riwayat disebutkan seperti itu. Karena memang banyak yang nggak tahan. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, nggak tahan. Bilal sampai hijrah ke Syam. Tinggal di Syam, muadzinnya Nabi setiap hari melihat Nabi Muhammad. Setiap hari mengumandangkan azan, di hadapannya ada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi wafat, ketika Nabi meninggal dunia, beliau langsung hijrah ke Syam. Lama tinggal di daerah Syam. Sampai pada akhirnya dimimpiin Nabi Muhammad. Sahabat Bilal bin Rabah ini dimimpiin Nabi Muhammad. Di dalam mimpinya Nabi Muhammad mengatakan kepada Bilal, "Ma hadzal jafa ya Bilal?" Bilal, kenapa kamu menjauh? Kaget. Mimpi seperti itu kaget. Akhirnya keesokan harinya dia ambil bekal berangkat ke kota Madinah. Ketika di dalam mimpinya, "Ma hadzal jafa ya Bilal, kenapa kamu menjauh?" Di dalam benaknya, oh ini isyarah agar aku ini ziarah kepada Nabi Muhammad, berkunjung ke kota Madinah. Berangkat ke kota Madinah hadirin. Bilal berangkat ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah berjumpa salah satu sahabat yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika melihat Bilal, Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Bilal, "Bilal, atu'adzin? Maukah kamu mengumandangkan azan sebagaimana dahulu engkau mengumandangkan azan di zaman Nabi Muhammad?" Apa kata Bilal? Bilal mengatakan, "Kalau dulu aku mengumandangkan azan, di sampingku ada Nabi Muhammad SAW. Sekarang aku gak mampu lagi. Aku gak mampu lagi azan kalau di sebelahku gak ada Nabi Muhammad SAW." Minta maaf kepada Sayyidina Abu Bakar. Ketemu dengan Sayyidina Umar, diminta sama Sayyidina Umar, "Wahai Bilal, maukah engkau azan sebagaimana zaman Nabi Muhammad dahulu engkau azan?" Jawaban Sayyidina Umar, jawaban Sayyidina Bilal kepada Sayyidina Umar apa? "Minta maaf. Aku sudah juga minta maaf kepada Sayyidina Abu Bakar. Aku gak mampu lagi untuk mengumandangkan azan karena dahulu ketika aku mengumandangkan azan di sampingku ada Nabi Muhammad SAW." Sampai pada akhirnya hadirin, sahabat semuanya ditolak. Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, cucunya Nabi Muhammad datang ke Bilal. "Bilal, lama gak berjumpa sama Bilal, lama gak dengar suaranya Bilal." Sampai pada akhirnya minta kepada Bilal, "Bilal, mau gak pian azan sebagaimana dahulu di zaman Nabi pian azan?"
Apa kata Bilal? Sahabat Sayyidina Abu Bakar minta kepadaku untuk azan, aku gak mampu mengatakannya. Aku menolak. Sayyidina Umar minta kepadaku, aku menolak. Tapi ketika engkau, wahai raihanatil jannah, wahai raihanatin nabi, wahai sesuatu yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW, ketika engkau yang meminta, aku takut yang mau menolak. Ketika aku menolak permintaanmu, aku takut nanti berjumpa Nabi Muhammad SAW, gak dilihat sama Nabi. Karena ketika aku melihat pian berdua, aku ingat sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Bilal naik, hadirin. Bilal naik ke mimbar. Beliau kumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tudjatil Madinah bil buka. Gempar. Kota Madinah ketika itu gempar. Kenapa? Karena suaranya Bilal setahunan lebih gak terdengar, ketika itu terdengar lagi. Sampai di antara mereka itu ada yang beranggapan apa? Apakah Nabi hidup lagi? Keluar orang-orang Madinah, saking rindunya sama Nabi Muhammad, keluar semuanya. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, gemetar semuanya, nangis. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nangis. Bahkan di antara mereka ada yang pingsan. Saking kangennya sama Nabi Muhammad, saking rindunya sama Rasulullah. Alhasil ketika Nabi meninggal dunia, sudah gak ada yang kuat ketika itu. Banyak yang hijrah, banyak yang pindah. Termasuk Sayyidina Abu Hurairah. Beliau sampai mengatakan, usibtu salas masaib fil Islam. Aku ini tertimpa 3 musibah ketika di dalam memeluk agama Islam. Dalam artian 3 musibah ini 3 musibah yang sangat besar. 3 musibah yang sangat besar yang sulit untuk dilupakan. Kemudian yang kedua, wa qutila Utsman, dan terbunuhnya Sayyidina Utsman. Karena yang kedua sama yang ketiga ini ada hubungannya. Meninggalnya Nabi, musibah paling besar. Kemudian terbunuhnya Sayyidina Utsman. Kemudian yang ketiga apa? Mizwat. Mizwat ini hadirin semisal kalau zaman sekarang toples. Yang biasanya dikasih apa, ditaruh wadai, kue kering dan lain sebagainya, toples tempat. Nah, mizwat ini ada hubungannya sama meninggalnya Sayyidina Utsman. Ada hubungannya dengan meninggalnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman. Makanya ketika mengatakan mizwat, sahabat tanya, "Wamal mizwat? Apa itu mizwat? Kenapa kamu dengan mizwat tersebut, dengan toples itu dianggap toples ini adalah suatu musibah yang sangat besar buat engkau?" Diceritakan oleh Abu Hurairah, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar." Pernah kami dulu bersama Nabi di dalam salah satu perjalanan. Faqala hal ma'aka syai'. Kemudian ditanya sama Nabi, Abu Hurairah, kamu punya sesuatu enggak? Maksudnya dalam artian makanan yang bisa dimakan ketika dalam perjalanan. Dijawab oleh Abu Hurairah, "Tamar fi mizwat ya Rasulullah." Ada, aku bawa kurma di dalam mizwat, ada di dalam toples. Saya bawa kurma, bekal kurma di toples. Kemudian jibihi, sini. Terus dibuka sama Abu Hurairah, dilihat cuman kurang lebih 20 butir kurma di dalam toples tersebut. Cuman 20 kurma aja. Wa fi riwayat 20 tamrah, 20 kurma. Fasammallahu wada'ah. Nabi mengatakan bismillah, kemudian doa dan lain sebagainya. Kemudian meletakkan tamar tersebut sampai pada akhirnya Nabi ini ketika makan, ini termasuk sifat mulianya Rasulullah hadirin ya. Nabi ini kalau makan, beliau misal lapar, kemudian banyak sahabat, itu Nabi gak mau makan seorang. Itu diantara ciri khasnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita banyak dapetin riwayat Nabi itu kalau makan pasti sama sahabat. Nah, Nabi lapar ketika itu. Nabi lapar, kemudian Nabi bilang, ya sudah, panggil tentara, bala tentara 10-10. Kurma cuma 20 hadirin. Dimakan sama Nabi satu, misal sisa berapa itu? 16 kalau hitungan matematika. Panggil sama Nabi, dipanggil 10 tentara, suruh masuk ngambil kurma di toples. Kloter berikutnya 10 lagi masuk ngambil lagi 10. Kloter berikutnya 10 lagi masuk ngambil. Harusnya kan tidak ada yang diambil. Harusnya kan begitu. Ini panggil lagi, ngambil lagi, ada lagi.
Sampai banyak itu, kaget. Abu Hurairah kaget, takjub melihatnya. Hal seperti itu. Dipanggil terus bala tentara sampai semuanya kebagian kurma tersebut. Berkahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya cerita begini nih banyak di dalam kitab sirah, sejarah banyak. Kayak semisal ketika peperangan Khandaq. Ketika perang Khandaq, ini kan musuhnya orang muslim banyak hadirin. Ketika perang Khandaq. Khandaq ini perang parit. Makanya sampai sekarang kan ada masjidnya dijadikan monumen di kota Madinah. Masjid. Nah, itu hadirin ketika perang Khandaq. Itu kan Nabi juga ikut gali parit. Parit ini kan tujuannya jebakan untuk orang-orang kafir ketika itu. Karena musuh lebih banyak daripada kaum muslimin. Sama orang-orang Yahudi dulu kota Madinah. Dibuatlah itu. Karena yang ngasih ide untuk gali lubang itu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini memang sudah pintar urusan strategi perang. Gali. Salman Al-Farisi itu termasuk yang menggali, dan Nabi juga termasuk menggali lubang tersebut. Nabi juga ikut menggali. Nah, ada salah satu sahabat, Jabir bin Abdullah, melihat Nabi Muhammad ini diikat perutnya dengan batu, menunjukkan kalau Nabi itu lapar. Jabir bin Abdullah gak tega hadirin melihat Nabi Muhammad seperti itu. Beliau kerja, kemudian beliau dalam keadaan kelaparan. Langsung bergegas pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya tanya kepada istrinya, istriku ada makanan enggak? Sedikit gandum sama anaknya kambing, belum disembelih, anaknya kambing kecil. Kata si Jabir, ya sudah, gak apa-apa. Aku sembelih kambing, kamu masak. Nanti kamu masak, aku mau manggil Nabi Muhammad. Karena aku perhatikan Rasulullah diikat perutnya dengan batu, menunjukkan kalau Nabi ini lapar. Aku gak tega. Kata istrinya apa? Ya sudah mas, gak apa-apa. Tapi ini makanan cuma cukup untuk beberapa orang aja. Gak bisa untuk semua. Cuman untuk Nabi, Pian, sama beberapa sahabat yang lain. Anaknya kambing kecil tadi. Akhirnya Jabir bin Abdullah datang kepada Nabi Muhammad, bisik-bisik kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, di rumah ada makanan. Kami sudah nyembelih anaknya kambing, sama gandum sudah dimasak sama istri. Nanti Pian, ayo mari rumah, makan di rumah sama beberapa sahabat, cuman cukup untuk beberapa orang saja ya Rasulullah. Nabi Muhammad dengar seperti itu apa? Ya sudah, kata Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Para sahabat semua kita diundang sama Jabir bin Abdullah. Ada hal makanan cuma sedih. Ibarat kita hadirin undangan, misal kita ini persediaan 100 orang, yang hadir 500 orang, ibu-ibu itu bingungnya kayak apa? Misal, pastinya bingung. Tapi Nabi katakan apa kepada Jabir? Gini aja, nanti jangan perintahkan kepada istrimu, jangan sampai dibuka itu makanan kecuali aku yang datang dan aku yang membagikan. Jabir lari hadirin, kaget hadirin, minta beberapa orang kok sama Nabi diumumkan semuanya diundang. Akhirnya Jabir datang kepada istrinya, istriku ini yang datang bukan cuma Rasulullah sama beberapa sahabat, terus semuanya kaget hadirin, ibunya kaget, istrinya kaget. Ya Allah mas, sudah aku bilang cuma beberapa orang aja cukupnya ini. Sampai pada akhirnya enggak, ini katanya Rasulullah sendiri yang membagi. Sudah, kita yakin sama Nabi, kita yakin sama Rasulullah. Sampai akhirnya sahabat semua datang, hadirin ribuan sahabat datang. Nabi yang membagikan. Nabi yang membagikan itu makanan. Sama daging kambing. Dibagikan semuanya kebagian. Bahkan ada lebihnya, apa kata Nabi Muhammad, itu bagikan ke orang-orang dari tetanggamu yang mungkin tidak ikut urusan menggali Khandaq tersebut. Disuruh bagikan. Lebih berkah memang. Dan menunjukkan kalau Nabi ini gak mau makan kecuali sendiri, kecuali sama para sahabat. Meskipun pernah Nabi dikasih buah. Ada dalam riwayat Nabi pernah ada satu orang ngasih hadiah sama Nabi buah anggur, dimakan sama Nabi. Ini lagi ngumpul sama sahabat, dimakan sampai habis hadirin. Sahabat heran, ini gak seperti kebiasaannya Rasulullah. Karena Nabi ini kalau makan gak mau sendiri, pasti selalu berbagi. Itu Nabi Muhammad. Heran sampai pada akhirnya orang yang memberikan buah anggur tersebut pulang, ditanya sama salah satu sahabat, wahai Nabi, aku perhatikan Pian makan anggur seorangan. Biasanya Pian ini selalu berbagi. Kenapa? Apa kata Nabi Muhammad? Anggurnya kecut.
Anggurnya masam. Anggurnya masam. Tak mau Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi khawatir ketika anggur ini diberikan kepada sahabat, akhirnya sahabat bilang, masam. Akhirnya sakit hati yang memberikan. Lihat bagaimana Nabi jaga perasaannya orang. Kalau ulun lawan pian kan lain hadirin. Kalau anggur enak lupa kita ngasih ke orang. Tapi kalau anggur masam makan-makan bareng, dahal masam. Kalau Nabi kebalikannya, kalau sudah sesuatu yang enggak enak sudah dimakan sendiri karena ada orangnya. Dimakan sendiri sama Nabi. Seakan-akan anggur itu enak. Itu Nabi Muhammad gak nunjukkan raut wajah yang mungkin gak kuat sama masam dan lain sebagainya. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pernah kejadian juga di zaman Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah. Makanya beliau katakan ada 3 musibah yang besar yang sulit untuk aku lupakan. Tadi meninggalnya Nabi Muhammad, terbunuhnya Sayyidina Utsman, kemudian toples yang hilang. Karena toples ini hilang ketika pembunuhan Sayyidina Utsman itu. Sayyidina Utsman kan dibunuh. Nah, beliau bilang ketika sudah keloter-keloter tentara ini diberikan sama Nabi Muhammad, suruh ngambil kurma semuanya, dapat semuanya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Idza aradta an ta'khudha minhu syai'an fakhudh wala takub. Abu Hurairah, kalau kamu mau ngambil kurma itu di toples, ambil aja, kata Nabi Muhammad. Tapi jangan dibalik, jangan dibuka itu toples. Ambil aja, ambil. Jangan sampai dituang, ambil saja. Kemudian apa kata Abu Hurairah, kesaksiannya Abu Hurairah, fa'akaltu minhu hayata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku makan kurma dari toples tersebut dari masa hidupnya Nabi Muhammad. Ini kan didoakan sama Nabi toples. Nabi masih hidup terus itu dimakan. Sampai Nabi Muhammad meninggal dunia, sampai digantikan Khalifah Abu Bakar. Akaltu minhu hayata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar, dan sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar khalifah yang pertama setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad. Wa Umar, sampai khalifah Sayyidina Umar, sampai khalifah Sayyidina Utsman. Kalau kita hitung ini hadirin jaraknya ya. Kalau kita hitung Sayyidina Abu Bakar itu menjabat khalifah kurang lebih 2 tahunan, 2 tahun lebih. Sayyidina Umar kurang lebih 12 tahunan. Sayyidina Utsman juga lama. Kemudian dia bahkan Abu Hurairah ini makanya bukan cuma di zamannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tapi dari zaman hidupnya Nabi masih. Itu kalau kurang lebih 25 tahun kan lama hadirin. Tambah 12 saja 14 tahun. Belum zamannya Sayyidina Utsman. Belum zamannya masih hidupnya Nabi. Kalau pasang 20 tahun misalnya, lebih dari 20 tahun pastinya. Itu kan lama betul itu. Padahal kurma yang dihitung sama Abu Hurairah berapa tadi? 20 hadirin. Kemudian apa? Falamma qutila Utsman. Ketika terbunuh itu Sayyidina Utsman, ada pembunuhan Sayyidina Utsman, sudah hancur rumahku ikut hancur juga, gak karu-karuan juga, sampai hilang itu Mizwan. Kemudian kata Abu Hurairah, ala ukhbirukum, aku mau kabarkan kalian para sahabat, akaltu minhu aktsar min mi'atay wisik. Aku makan kurma dari toples tersebut yang didoakan sama Nabi Muhammad lebih dari 200 wisik. Wisik ini jumlah bilangan atau timbangan orang Arab. Kalau kita kan kilo begini begitu ya. Ini ada istilah wisik. Tapi kita nanti bisa pahami apa itu wisik. Nah, wisik ini hadirin, wal wisik, satu wisik. Tadi kan dibilang sama Abu Hurairah lebih dari 200 wisik. Satu wisiknya saja itu situna so'an, 60 so'. Kita bayar zakat fitrah berapa so'? 1 so'. 1 sok itu arba'atu amdad, 4 mud. 1 mud itu 0,6 sekian, ada yang mengatakan 0,7. Misal 0,7 kali 4 berapa hadirin? 2,8. Makanya kadang ada orang zakat yang sampai 3 kilo. Karena memang ada pendapat, beberapa pendapat, ada yang mengatakan 1 mud 0,6 lebih. Kalau kali 4 kan 2,4 lebih, langsung dibulatkan 2,5.
Tapi ada orang juga bayar zakat fitrah itu 2,8. Ada yang bahkan sampai 3 kilo dia keluarkan. Dan nggak masalah orang kalau melebihi di dalam urusan zakat fitrah. Nah, kalau kita pasang hitungan biar mudah, 0,7 1 mud itu kan 1 sok arba'atu amdad 4 mud. Berarti kan 2,8 di dalam 1 sok. Itu 1 sok saja hadirin. 2,8 kilo. 2 kilo lebih. 1 wesek banyak itu sudah. Itu baru 1 sok. Itu baru 1 wesek. Ini 200 wesek lebih. Kalau 10 aja, 10 wesek aja, atau 1 wesek aja sudah 100 kiloan lebih. 10 wesek palingnya ribuan sudah. Ini 200 hadirin. Misal kurmanya itu ditaruh di masjid ini full dengan kurma mungkin. Bayangkan biar keberkahannya Nabi Muhammad SAW. 200 wesek hadirin dimakan sama beliau. Dari zamannya hidupnya Nabi sampai digantikan Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Umar. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Karena segala sesuatu yang ada doanya Nabi Muhammad pasti berkah. Dan itu juga pembuktian bahwasanya keberkahan itu ada. Berkah itu ada. Berkah ini bukan khurafat. Ada orang zaman sekarang bilang khurafat dan lain sebagainya. Loh ini bukti keberkahan. Bukti adanya keberkahan. Jadi luar biasa. Beliau itu termasuk dari orang yang dapat keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min fadailihi, dan dari keutamaan beliau juga annahu kana yastaghfirullah wa yatubu ilaih kulla yaumin 12,000 marrah. Dan termasuk dari keutamaan Sayyidina Abu Hurairah, beliau itu meminta ampun kepada Allah, tobat, istighfar, membaca istighfar, tobat kepada Allah setiap harinya 12,000 marrah. 12.000 kali baca istighfar. Ini Abu Hurairah hadirin. Hidupnya di masjid. Hidupnya sering di masjid, i'tikaf di masjid. Kemudian sering kumpul sama Nabi Muhammad. Termasuk dari orang yang banyak meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad. Istighfarnya setiap hari. Minta ampunnya kepada Allah setiap hari 12.000 kali. Kalau kita bandingkan dengan kita ini, yang mungkin ke masjid jarang, yang mungkin jarang kumpul sama ulama, yang mungkin sering banyak dosa, kira-kira istighfarnya berapa? Istighfarnya kadang lupa setiap hari. Ini beliau ini orang soleh. Bukan soleh lagi, sahabat. Bayangkan dia, sahabat setiap hari matanya ngelihat Nabi, yang dipandang Rasulullah, telinganya mendengarkan suaranya Nabi. Istighfarnya, tobatnya 12.000 kali setiap hari. Baca istighfar, astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Kenapa seperti ini? Kenapa para sahabat seperti ini? Nabi dalam riwayat Nabi Muhammad itu, inni la astaghfirullah kulla yaumin 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Dalam riwayat Nabi mengatakan apa? Demi Allah, aku ini istighfar, minta ampun kepada Allah setiap hari 70 marrah, 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 marrah, 100 kali. Nabi Muhammad yang masuk, yang sudah jelas surga, setiap hari istiqomah istighfar minta ampun kepada Allah 70 sampai 100 kali. Kita umatnya yang banyak dosa ini berapa kali istighfar? Itu kadang saya mikirnya begitu. Kadang maaf zina terus, maksiat terus, gak tobat-tobat. Bahkan kadang tidak menyesali perbuatannya, tidak ada sedikit pun penyesalan di dalam perbuatannya, malah bikin konten. Karena kan zaman media, dia bikin YouTube. Maksiat bikin YouTube, bangga. Ini dosanya parah betul ini. Orang berbuat dosa kemudian bikin konten dibuat bangga-banggaan. Tujuannya untuk apa? Nyari viewers. Kalau nggak salah bahasanya gitu aja.
Nah, ulun dulu bahasa Inggris lumayan tinggi sih. Nah, alhasil begitu, zaman sekarang semuanya dibuat konten, dikit-dikit buat konten, maksiat dikit buat konten, dan lain sebagainya. Nah, ini sahabat, kalangan para sahabat aja begitu. Karena memang di antara sebab seseorang dicintai oleh Allah, di antara sebab orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang banyak tobat kepada Allah. Makanya kita di dalam Al-Qur'an Allah berfirman apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya at-tawwabin, yang sering bertobat. Makanya orang tobat itu hadirin gak harus nunggu dosa dulu. Gak harus, ulun gak ada dosa kok, ulun sholat 5 waktu ya sholat 5 waktu, gak pernah dosa ulun. Misal ada orang begitu, misal kayak seperti Nabi misalnya, padahal ya cuman yang maksum ya Nabi Muhammad. Misal kan kadang ada aja orang yang begitu, ngomong begitu itu. Padahal ya namanya manusia gak luput dari dosa, pasti dosa. Itu manusia. Nah, lihat Nabi Muhammad aja istighfar, sahabat istighfar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka semuanya termasuk dari golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda orang yang dicintai oleh Allah senang tobat sama Allah. Makanya orang soleh itu gak tidur hadirin di malam hari kecuali sholat tobat. 2 rakaat tobat minta ampun kepada Allah setiap hari, bukan nunggu dosa dulu baru tobat, setiap hari, karena ingin termasuk dari golongan yang mendapatkan kecintaannya Allah. Dan orang kalau sudah dapat kecintaannya Allah hadirin, ini kenikmatan yang luar biasa. Ini kenikmatan yang luar biasa, belum masuk surga sudah nikmat duluan. Sebagaimana dikabarkan dalam satu hadis Nabi SAW, beliau mengatakan apa? Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, salah satu hambanya, nada Jibril, Allah serukan kepada malaikat Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya fulan bin fulan, disebut sama Allah kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril naik ke atas langit. Fayunaji Jibril fi ahli sama. Malaikat Jibril menyeru pada penghuni langit, penduduk langit, diseru oleh malaikat Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah cinta sama hambanya fulan bin fulan, maka cintailah ini hambanya Allah sebagaimana Allah cinta kepada hamba tersebut. Malaikat Jibril cinta, penghuni langit semuanya cinta. Humma yudha'u lahul qabul fil ardh. Kemudian Allah letakkan hamba tersebut yang dicintai oleh Allah di muka bumi ini dalam keadaan diterima. Dalam artian hidupnya enak, tentram, tenang. Orang banyak yang senang. Orang yang senang sama orang yang benci lebih banyak yang senang. Meskipun gak mungkin kita ini buat semua orang itu cinta sama kita, gak mungkin. Pasti ada yang benci sama kita. Tapi kalau sudah dicintai oleh Allah, yang cinta, yang senang itu lebih banyak dibandingkan yang benci. Sekarang jangankan kita manusia hadirin. Makanya ada ucapan gini, kullun nas lahu muhib wa mubghid. Setiap manusia itu punya orang yang cinta sama dirinya dan benci sama dirinya. Jangankan manusia, Nabi Muhammad yang benci sama Nabi Muhammad ada nggak? Ada, sampai sekarang ada. Ini paling afdolnya makhluk, paling dicintainya makhluk oleh Allah, tapi tetap ada di yang benci. Tapi yang dimaksudkan nanti Allah buat orang itu banyak yang cinta kepadanya. Tapi sekalipun Nabi banyak yang benci juga, tapi banyak juga yang mengakui. Sekalipun yang nggak senang sama Nabi Muhammad mengakui akan kemuliaan budi pekertinya Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam riwayat, orang kafir Quraisy itu ketika mau menitipkan barang titipannya gak percaya kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Saking amanatnya Nabi, diakui hadirin, sekalipun dibenci, diakui akan kemuliaannya, diakui akan amanatnya. Nah itu, orang kalau sudah dapat cintanya Allah luar biasa hadirin, enak hidup di dunia. Sebelum surga sudah nikmat duluan. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, dapat cintanya Allah. Di antaranya apa? Ya banyak tobat ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah, banyak istighfar, banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
mudah-mudahan kita juga dikasih taufik oleh Allah bisa setiap hari baca istighfar, minta ampun kepada Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena surga itu nikmat hadirin. Surga itu nikmat. Itu sampai dikatakan nikmatnya surga itu mala ainun ra'at. Belum pernah mata kita ini memandang kenikmatan yang lebih nikmat daripada surga. Ada. Wala udunun sami'at, belum pernah telinga kita ini mungkin kita mendengar kenikmatan dari suara. Itu masih biasa dibandingkan nanti yang kita dengar di surga. Belum pernah kita mendengar suara yang nikmat seperti yang kita bakal dengar nanti di surga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah juga kenikmatan surga itu terlintas di dalam hati. Saking nikmatnya itu surga. Makanya kan ada cerita. Ada satu orang masuk surga. Ini orang hadirin masuk surga, terlintas di dalam hatinya aja langsung kobun, langsung ada. Terlintas di dalam hatinya, pengen rawon, misal, pengen soto Banjar, langsung ada itu bang, soto Banjar aja, sama jeruknya, sama sambal atinya, sedap. Makan pedes berkeringat sudah ya. Kalau pedes kan berkeringat. Apapun makanannya kan, apa julukannya sekarang? Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, ceking langsung teh botol sosro, misal, atau jeruk anget dan lain sebagainya. Habis makan pedes-pedes, minum es teh, es jeruk dan lain sebagainya. Biasanya ada yang kurang, apalagi hadir rokok, di samsu, ceking langsung di samsu. Ketika di samsu sudah ada, mau ngerokok, api gak ada hadirin. Kata malaikat, di surga gak ada api. Di mana? Di neraka. Ini sudah perokok berat ini. Akhirnya dia izin untuk keluar nyari api di neraka. Ketika sudah dengan rokoknya ngebes mau balik ke surga, apa kata penjaga pintu surga? Maaf, no smoking, gak ada, gak boleh rokok di surga. Akhirnya orang ini bangun dari mimpinya hadirin. Ternyata cerita seperti ini bukan riwayat di dalam kitab, tapi ceritanya orang mimpi masuk surga. Tapi hikmahnya apa? Dia tahu nikmat ini surga luar biasa, segala sesuatunya ada, yang terlintas dalam hati langsung ada. Kemudian dia tahu, ya Allah ternyata di surga gak boleh ngerokok. Akhirnya dia berhenti ngerokok hadirin. Makanya kita yang dengar cerita begini, insya Allah yang ngerokok berhenti rokok, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la mana syaqiyan wa la mahruma ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.